Dalu bisa kita mulai atau gimana? Boleh nih, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Mbak, saya izin untuk off kamera ya. Mbak. Selamat siang Mas Mbak semuanya. Perkenalkan saya Liana, perwakilan dari Kesekretariatan DPP IOP. Selamat bergabung dan terima kasih telah bergabung untuk Mas Mbak anggota IOP resmi di pertemuan perdana kita di Zoom ini pada acara pembekalan pengabdian masyarakat nasional dalam rangka ulang tahun IOP ke-36. Kami review kembali dari rapat-rapat kita sebelumnya dengan DPW-DPW tiap wilayah. Pada pengapas ini, kami sepakat mengangkat tema 36 tahun IOP Gerak Bebas Tanpa Henti dengan mengangkat kasus skoliosis dan flat feet. Pengapas Pengapmas ini serentak akan kita laksanakan pada tanggal 1 sampai 28 Agustus 2025 di tiap DPW. Agenda Zoom sore ini yaitu sambutan dari Ketua IOP yaitu Mas Dalu, selanjutnya pembekalan materi flat feet oleh Mbak Atika dan skoliosis oleh Mas Iksan, selanjutnya tanya jawab, dan kemudian take home message dari Mas Adrian, selanjutnya penutup. Tujuan undangan sore Tujuan undangan kami sore ini yaitu untuk mereview materi-materi flat feet dan skoliosis sekiranya dibutuhkan oleh Mas Mbak sekalian nanti saat di lapangan. Eh, Mohon maaf sebelumnya, kami tidak ada bermaksud untuk menggurui ataupun membuka celah perdebatan mengenai pembekalan ini. Kami juga telah menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan pada G-Drive yang akan diakses oleh setiap anggotanya nanti. Untuk yang pertama, sambutan dari Mas Dalu. Mas Dalu, dipersilakan Mas Dalu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Diana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Mas? Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan IOP, anggota IOP dari seluruh Indonesia yang telah hadir pada sore hari ini untuk mengikuti pembekalan atau kita mungkin akan mereview sebelumnya. Mungkin apakah ada yang terlupa atau ini. Jadi program ini adalah program dari Divisi Humas tentang pengabdian masyarakat dalam memperingati Hari Jadi IOP yang ke-36 dengan tema Gerak Maju Tanpa Batas, dan ini akan dilaksanakan seluruh Indonesia, dan semoga ini juga salah satu syarat untuk mendapatkan SKP dalam SKP untuk pemenuhan syarat untuk SIP, syarat SIP selanjutnya, karena memang ada salah satu poin bahwa pengabdian masyarakat diperlukan untuk memenuhi kelengkapan untuk SIP. Mari silakan bagi anggota silakan untuk ikut dan berpartisipasi dan memeriahkan kegiatan ini sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan ulang tahun IOP yang ke-36 ini. Materi pada sore hari ini akan disampaikan oleh Mas Iksan dan Mbak Atika, kemudian juga ada Mas Adrian untuk take home message-nya apa saja yang perlu dipersiapkan ke depannya. Semoga acara pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua dalam melakukan kegiatan pengapmas yang akan dilakukan di bulan Agustus ini. Mungkin itu saja yang cukup saya sampaikan. Terima kasih. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dalu atas sambutannya. Langsung kita ke intinya ya, yaitu pembekalan materi. Untuk materi pertama diisi oleh Mbak Atika mengenai materi flat feet. Mbak Atika, sudah siap Mbak Atika? Ya, halo Mbak Liana, Insya Allah sudah. Di saya Lihat suaranya kamera agak nggak? kecil ya Mbak Atika.
Kedengeran nggak, Mbak? Oh ya, sudah. Oh, ya, Terima kasih siap. Mbak Tika. Silakan Ya, Mbak Tika. ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Mas Mbak semuanya. Yang kami hormati sebelumnya Mas Dalu selaku Ketua IOP Pusat, kemudian ada beserta jajarannya, terus kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu Ketua dan pengurus dan serta anggota DPW wilayah masing-masing yang sudah ikut pembekalan hari ini, dan juga em, kami dari tim Diklat ya, sebenarnya diketuai oleh Bobo Ardian ya, Mas Ardian dari RSO, yang hari ini diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit tentang pembekalan tentang salah satu agenda yang diagendakan oleh IOP Pusat, terutama sebenarnya dari tim divisi Humas, ada Mas Rian, Pak Pras, Mbak Ruli, dan tim terkait dengan kegiatan Ngapmas yang kemudian bekerja sama dengan Diklat untuk sekedar apa ya, reminder aja tentang teknis pelaksanaan nanti kegiatan pengamas yang akan kita lakukan. Sebelumnya mohon izin ya, sebenarnya kalau saya ngomong di sini kayaknya uh, nguyah di segoro ya, karena Bapak Ibu semua saya yakin sudah jauh lebih expert dibandingkan dengan saya secara pribadi. Jadi nggak masalah, intinya kita sharing aja untuk mengingat kembali hal-hal yang perlu kita lakukan atau kita persiapkan ketika nanti kita mau melakukan pengamas, yaitu intinya ke flat foot, deteksi dini flat foot atau flat feet, dan juga screening skoliosis di wilayah masing-masing. Izin share screen sebelumnya. Jadi saya di sini tidak akan menyampaikan banyak ya, saya dan Mas Ihsan. Mungkin kalau misalkan agenda kita memang ada dua nih, flat feet sama screening skoliosis. Nah, ini saya izin mewakili dari um, IOP Nusantara Divisi Diklat untuk menyampaikan tentang screening flat feet-nya. Apakah sudah terlihat di layar, Bapak Ibu ngapunten? Sudah Mbak. Ya, siap. Terima kasih. Ya, kembali lagi ini untuk memperingati hari ulang tahun IOP yang ke-36 tahun ya, sudah dewasa ini kalau usia manusia ya. Ya, jadi yang pertama adalah tentang deteksi dini flat foot. Ini sesuai dengan kemarin flyer yang sudah dibuat oleh uh, tim Humas, ya, kalau nggak salah itu ada flyer yang bisa Bapak Ibu baca terkait dengan apa itu flat foot, kemudian ada penyebabnya, gejalanya, terus apakah itu berbahaya dan kapan harus ke dokter, beserta penanganan untuk para penderita flat foot-nya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham sekali, sudah sangat menguasai. Jadi mungkin kita langsung saja ke inti dari hari ini. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan flat foot itu kan seperti kata-katanya, foot itu kaki, flat itu datar. Berarti kondisi ya ketika lengkungan kaki bagian dalam, terutama itu di medial longitudinal arcus, kan arcus ada tiga, medial longitudinal, lateral longitudinal, dan transverse arcus ya. Jadi yang paling bermasalah di sini kalau flat foot itu di medial longitudinal arch-nya. Dia nggak terlihat atau mungkin sangat rendah. Kalau kita lihat di gambar di sini ada flat arch, kemudian normal arch gitu. Nah, kalau berdiri itu bisa jadi kita lihat seluruh telapak kakinya itu menyentuh lantai. Padahal sebenarnya kalau secara normalnya seharusnya ini yang normal ini nggak menyentuh lantai, tapi juga nggak boleh terlalu high atau terlalu tinggi, nanti jadinya calf wash. Ya, yang bagus adalah yang normal. Sesimpel sebenarnya. Kemudian lah, kenapa sih sebenarnya kok dari kita mengambil flat foot dan skoliosis itu mungkin satu bagian yang kita lebih mudah screeningnya untuk ke masyarakat. Kemudian secara kasus itu sering ditemui di masyarakat, terus deteksinya juga terhitung mudah. Jadi selain itu juga dia punya dampak yang berbahaya ketika misalkan memang tidak kita treatment dari awal. Bisa jadi adanya
kurangnya peredam keju, terus mudah lelah juga. Terus ada menimbulkan deformity selanjutnya, misalkan kayak ada ankle valgus dan mungkin bisa sampai ke knee joint. Adanya perubahan derajat Q angle dari knee joint itu juga bisa disebabkan karena flat foot. Nah, mungkin banyak masyarakat yang sebelumnya belum tahu apa itu flat foot, kemudian dampaknya apa. Oleh karena itu, di sini kita sebagai tenaga medis yang paham dan tahu harus diberikan intervensi apa, kita bisa memberikan sedikit informasi kita melalui edukasi dan screening ke masyarakat terkait dengan flat foot tersebut. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti secara teknisnya bagaimana seperti kemana sudah disampaikan oleh tim IOP ya terkait dengan pelaksanaannya, itu Bapak Ibu screening flat foot dan skoliosis. Sebenarnya metode apa yang digunakan itu kita serahkan secara penuh kepada Bapak Ibu. Jadi kalau nanti dari mungkin DPW mana mau pakai metode yang mana itu dipersilahkan dan sangat monggo sekali. Tapi di sini nanti kita bahas metode yang paling mudah atau yang paling sering kita lakukan. Sebenarnya kan ada banyak ya. Ada weight test, itu lihat jejak kaki di lantai. Ada footprint test, pakai kertas sama air berwarna. Terus kemudian ada shoe evaluation, jadi melihat outsole dari sepatu yang sering dipakai oleh si penderita yang mau kita cek itu ada pengikisan nggak di area medial outsole-nya. Kalau ada berarti kan tumpuannya seringnya di medial, berarti artinya arsnya bisa jadi rendah di area medialnya. Kemudian ada mirror photo box jadi atau pedioskop ya, bisa ditempatkan di kotak kaki yang di bawahnya diletakkan mirror photo box. Cuman ini memang lumayan harus effort dan ya butuh alat yang lebih. Nggak tahu deh. Kemudian bentuk replika kaki juga, jalan di atas pasir basah atau menapakkan kaki pada pediline. Kalau pediline itu juga lumayan butuh modal yang tinggi. Apalagi kalau nanti kita pengamas harus bawa pasir kan itu kesulitan gitu ya. Jadi mungkin deteksi yang paling mudah dan paling sering kita gunakan itu kita bisa pakai yang footprint test. Ya kan kita bahas itu di sini. Nah, footprint test. Jadi footprint test itu salah satu metode yang sebenarnya familiar sekali dan selalu dipakai untuk mengetahui apakah arkus dari footnya orang itu bermasalah atau tidak. Nah, ada alat dan bahan yang sering disiapkan itu sebenarnya simple. Kita cuma butuh kertas, ya kan? Kertasnya yang polos, jangan kertas yang sudah kotor atau sudah ada coret-coretannya, nanti sedikit susah untuk mengidentifikasinya. Jangan pakai kertas koran ya, nanti kesulitan. Ya, terlalu tipis juga. Jadi biasanya kita pakai HVS itu sudah bisa cukup mewakili. Terus ya perlu wadah atau tempat air. Terus air yang berwarna, warnanya sembarang, nggak harus merah ya. Ini contohnya merah. Kalau mau hijau, biru, ungu, boleh. Sembarang sesuka hati. Ya. Tapi jangan bening, karena naik bening nanti kering, hilang bekasnya. Jadi harus yang berwarna biar yang tertinggal di kertasnya itu warnanya. Airnya kering nggak masalah, hilang. Tetapi warnanya masih ada di situ. Tujuannya gitu, kenapa harus yang berwarna. Kemudian papan datar, kursi. Jadi papan datar itu hanya untuk meletakkan nanti kalau si subjeknya atau si orangnya ini menempelkan kakinya. Terus butuh ya kursi atau pegangan yang lain lah, karena nanti salah satu kakinya harus diangkat ketika kaki yang satunya lagi dicek. Nah, harus menempuh full. Nah, kalau teknis pelaksanaannya, ya kalau pakai sepatu atau sendal nanti dilepas. Terus footnya ini dicelupkan di kaki, air berwarna. Cuman nggak perlu sampai ankle atau nggak perlu sampai femur ya nyelupnya. Jadi nggak usah pakai gentong, nggak kedurun. Pakai baskom pendek aja. Yang jelas dipastikan semua permukaan dari pelantar foot bagian bawah itu tercelupkan di air berwarna tersebut. Nggak perlu tenggelam, nempel bawahnya aja sebarannya cukup.
Tapi kalau mau agak ditenggelamkan dikit ya boleh. Terus nanti bisa si suding itu berdiri di atas tadi kertas yang sudah disiapkan dan mengangkat kaki yang tidak dicetak. Jadi kalau ada salah satu yang ditempelkan di kertasnya, satunya lagi harus diangkat. Kenapa? Karena untuk mengetahui itu kan terketahui flat foot atau tidak itu ketika menumpu ya gampangnya. Nah, jadi kakinya juga harus full menumpu untuk tahu dia arusnya itu sebenarnya datar atau mungkin ada lengkungannya atau mungkin lengkungannya terlalu tinggi. Nah, ini beberapa dokumentasi. Yang pertama ini kakinya dicelupkan ke dalam air, warnanya pakai apa? Pakai pewarna makanan itu bisa atau pewarna pakaian. Apa jenis? Teres ya. Paling gampang pewarna makanan. Jangan pakai cat, engkau rasa dihilangi. Ya, pakai pewarna makanan aja paling mudah. Terus kemudian tinggal dicetakkan. Nah, ini satu kakinya diangkat. Kalau biar seimbang itu bisa tangan kanan kirinya ini berpegangan dengan kursi atau dengan benda yang lain. Ini agenda yang dilakukan oleh mahasiswa beserta tim dosen ketika melakukan pengamas ke sekolah dasar. Nanti juga Bapak Ibu boleh sasarannya kan kalau nggak salah kemarin boleh di sekolah dasar, masyarakat umum atau siapapun. Nah, kemudian ini ya contohnya. Nah, hasil footprint testnya kurang lebih seperti ini ya. Bisa jadi ini ada yang uh, kalau di sini itu terlihatnya ada yang rata di sebelah sini. Terus kalau ini ya em, rata tapi agak ada lengkungannya dikit. Nah, itu bisa kita lihat dari hasil footprint testnya ini. Kemudian ini Bapak Ibu untuk mengklasifikasikan sebenarnya kalau di belangko itu cukup dituliskan atau dicentang aja nanti saya izin tampilkan dari belangko itu kalau saya nggak salah cukup dia termasuk ke normal, flat foot atau pescavus. Nah, ada dua metode yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menentukan hasil cetakannya itu termasuk ke kondisi arkus yang seperti apa. Kalau dengan gambar ini juga boleh, ini derajat ya, derajat dari arkus flat foot dari kaki. N itu normal, kalau satu itu berarti dia flat foot derajat satu ada lengkungannya sedikit saja. Kemudian kalau yang dua itu grade 2 berarti dia ada lengkungan tapi masih segaris dengan MTPJ 1 dan juga heel-nya. Tapi kalau yang 3 itu lengkungannya dia sudah keluar dari garis lurus dari MTPJ dan bagian medial heel-nya. Mau pakai ini boleh, ya kan? Oh, ini normal kok ini flat foot mau dikasih derajat atau tidak, monggo. Nah, ada satu lagi metode yang sering kita gunakan juga kalau kita pengen melihat derajat kelengkungannya atau dia termasuk ke um, flat foot atau tidak. Itu biasanya kita pakai clutch angle. Nah, caranya adalah tadi dari hasil cetakannya, ya kan, cetakannya di kertas itu kita kasih titik atau kita garis dari bagian MTPJ sini, ya kan, di sini ya MTPJ-nya. Terus kemudian sama bagian medial dari calcaneusnya atau heel-nya. Itu kita tarik garis lurus ini, garis ini ke bawah. Terus kita tarik lagi garis dari MTPJ-nya ke area lengkungan yang paling dalam. Nah, tergantung nanti dia lengkungannya apakah di sini atau mungkin ada di dalam sini, ya berarti kita tarik yang paling dalam di sini, ya kan? Terus kemudian kita lihat sudutnya antara sudut ini, tadi garis lurusnya MTPJ dengan medial border dari heel-nya, kemudian sama tadi sudut terdalam dari telapak kaki di area paling atas. Kita lihat sudutnya. Berapa ini? Kita ukur dengan menggunakan goniometer boleh atau kalau enggak pakai busur juga boleh. Nah, derajat clutch itu di situ. Medial border dari head of metatarsal 1 yang ini tadi
terus ketemu dengan medial border dari sudut, ya kan, tarik garis lurus saja, terus dengan sudut terdalam dari arbusnya, ini sudut terdalamnya. Jadi 3 titik ini, terus ketemu sudut bagian dalam. Kategorinya adalah kalau interpretasinya dari sudut collapse ini, kalau misalkan sudutnya kurang dari 30, nah berarti kan kecil, mungkin sekitar segini, berarti kan dia arbusnya yo pendek tok gini kan. Nah, itu tergolong flat feet. Ya. Kalau misalkan dia 31 sampai 41 itu kaki dengan longitudinal arbusnya itu em, rendah tetapi belum yang separah di bawah 30%. Nah, yang normalnya itu kalau 42 sampai 54. Mungkin ini kita bisa bilang ini yang derajat 1, ini derajat 2 dan 3 gitu ya. Kalau kita interpretasikan tadi ke derajat. Biasanya kalau yang depan kan masih agak sedikit ngawang-ngawang. Duh, ini mlebu sing derajat piro ya. Tapi kalau ini ada angkanya. Kemudian kalau ini normal. Nah, kalau yang lebih dari 55 derajat itu hollow feet atau dia uh, pes kavus. Artinya kan dia sudutnya lebih besar lagi mungkin segini. Jadi dia arbusnya di sini hampir tidak terlihat. Begitu ini juga bisa dijadikan patokan interpretasi dari hasil nanti Bapak Ibu ketika ngecek flat footnya. Cuman kalau enggak juga tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, karena ini Bapak Ibu nanti cukup ngisi dari setelah pengecekan, Bapak Ibu bisa mengisi atau subjeknya atau pasiennya itu mengisi ini. Cuman memang monggo nanti untuk teknisnya seperti apa. Biasanya di awal itu ngisi nama lengkap, umur, tahun, sembarang ini diisi dulu. Terus nanti Bapak Ibu bisa mengecek ini di flat feet testnya. Itu dipilih dia termasuk yang high arch, low arch atau normal. Kalau misalkan dia termasuk low arch ya tinggal di checklist low arch gitu aja. Ini kalau dari datanya di sini ditambah berat badan dan tinggi badan kemarin kayaknya terakhir kita koordinasi, cuman memang ini saya masih pakai belangko yang lama, jadi mungkin nanti akan di-share belangko terbarunya dari tim panitia. Terus kemudian kalau ada catatannya boleh dituliskan di sini. Mungkin mau ditambah derajat atau mau ditambahi hal-hal lain yang misalnya perlu Bapak Ibu record bisa dituliskan di bawah ini. Begitu. Mungkin itu saja yang terkait dengan flat foot dan akan dilanjutkan dulu oleh Mas Ihsan tentang deteksi dini skoliosis. Jadi intinya deteksi dini flat foot kita cari pakai metode yang paling gampang aja gitu, untuk ceknya. Dan kemarin sudah disampaikan juga oleh Mas Dalu. Nanti kalau misalkan sudah dapat subjek-subjek yang menderita flat foot ini di setiap wilayah akan diolah datanya dari pusat, kemudian akan dibuat dalam bentuk prevalensi angka kejadian flat foot di Indonesia itu terakhir di tahun 2025 itu seberapa gitu. Terus mungkin nanti untuk RTL-RTL kedepannya akan diserahkan ke DPW apakah diagendakan pengawas lagi dengan memberikan alat atau yang lain sebagainya, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh tim panitia. Gitu. Oke, mungkin itu saja sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Liana dulu mungkin. Terima kasih Mbak Liana. Terima kasih Mbak Tika atas pembekalannya. Untuk tanya jawab akan kita satukan nanti setelah materi yang kedua ya. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu akan diisi oleh Mas Iksan mengenai materi skoliosis. Mas Iksan, sudah siap Mas Iksan? Siap, Mbak Liana. Ya, Terima Mas Iksan. kasih. Silakan Mas Ya, Iksan. terima kasih Mbak Liana atas waktunya. Terima kasih yang sudah datang pada bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari ini. Mungkin sedikit menjelaskan saja untuk deteksi dini skoliasis yang kita tahu. Mungkin semua
peserta yang di sini udah mengerti dan udah mengenali apa itu skoliosis dan sudah bisa mungkin memberikan solusi kepada pasien yang mengalami skoliosis. Langsung saja, yang kita ketahui apa itu skoliosis? Skoliosis yang kita ketahui adalah kelainan tulang belakang yang melengkung atau menyamping secara tidak normal. Biasanya kan kasus-kasus skoliosis ini dialami oleh anak-anak yang belum pada masa pubertasnya. Dan pengidap skoliosis sendiri biasanya semakin parah itu akan mengakibatkan sulit bernapas atau mungkin terdapat nyeri di bagian pinggangnya dan makanya untuk pengapnas ini untuk skoliosis sendiri targetnya mungkin kita bisa yang anak-anak atau sekolah-sekolah SD atau SMP itu memungkinkan untuk pasien-pasien yang mengalami skoliosis. Dan berikut adalah gejala skoliosis lainnya yang dapat dilihat di bagian dada, pinggul, dan bahu itu biasanya condong di satu sisi. Dan salah satu bagian bahu akan terlihat lebih tinggi biasanya, dan salah satu tulang belikat tampak lebih menonjol. Dan biasanya ada tonjolan di satu bagian pinggul atau pinggulnya itu tidak simetris biasanya. Dan pasien skoliosis ini biasanya mengalami nyeri punggung di bagian bawah ataupun atas. Dan mungkin ada kekakuan di bagian punggungnya juga. Dan biasanya yang udah parah itu bisa memiliki saraf kejepit. Dan mungkin ini gejala-gejala ini kita bisa tanyakan langsung nanti ketika ada pasien yang mengalami skoliosis, mungkin dia memiliki nyeri atau tidak, dan mungkin kita bisa lihat langsung kan nanti bahunya ini simetris atau tidak, atau nanti bagian hipnya ini simetris atau tidak. Lanjut, berikut adalah posisi berdiri ketika pasien mengalami skoliosis. Biasanya itu yang kita lihat ini, pundaknya itu tidak seimbang, tulang belikat itu tidak seimbang, pinggang itu juga tidak simetris, dan kurva ini kan kita tidak bisa melihat ya, mungkin kita bisa melihat dari mata telanjang aja atau ada cekungan nanti di bagian belakangnya, dan bagian pinggul pun juga biasanya tidak seimbang. Lanjut. Nah, ini adalah tes yang paling mudah yang biasa kita lakukan untuk melakukan proses deteksi dini skoliosis, yaitu biasanya kita melakukan Adam Forward Test. Adam Forward Test sendiri mungkin peserta yang di sini udah tahu caranya. Ini adalah cara yang lebih mudah, yaitu kita kepakkan tangan ke depan, lurus, dan pasien menunduk ke depan, dan jangan lupa bagian dagunya ini menempel dengan dada. Ketika Adam Forward Test ini dilakukan, dan pasien itu bahunya datar, atau pundaknya ini datar, itu kita bisa klasifikasi ini pasien normal. Tetapi ketika tulang belakang itu tidak simetris, berarti ada rotasi di bagian ribs-nya pasien itu, yaitu pasti pasien tersebut memiliki skoliosis. Nah, nanti untuk pendeteksi skoliosisnya ini, kita bisa melakukan Adam Forward Test ini. Untuk aplikasinya atau tata cara untuk menghitungnya nanti saya berikan di slide selanjutnya. Selanjutnya ini mungkin tata laksana di lapangan ya, biar kita satu suara bagaimana cara tata laksananya. Yang pertama itu kita melakukan pendaftaran form seperti menanyakan nama lengkap, usia, nanti ini akan ditambahkan berat badan dan tinggi badan karena yang kita ketahui usia, berat badan dan tinggi badan adalah faktor resiko biasa skoliosis ya, karena biasanya pasien skoliosis itu cenderung lebih kurus. Mungkin dia nggak tahu kenapa, mungkin yang saya temui di lapangan kebanyakan kalau pasien skoliosis itu lebih kurus. Nah, mungkin nanti ini buat diisi sebagai faktor resikonya atau nanti buat pengisian prevalensinya juga. Dan kita nanti melakukan simple 6 test yang saya akan jelaskan nanti di slide selanjutnya, yaitu melakukan special test dan pengukuran dengan skoliometer. Nanti akan saya infokan untuk skoliometernya pakai aplikasi apa aja, karena kan kita di sini mungkin ada yang pakai
Apple atau iPhone, ada yang pakai Android, nanti saya berikan aplikasinya biar nanti satu suara untuk aplikasinya. Dan ini adalah formnya yang nanti setelah udah mendapatkan hasilnya, mungkin nanti diisi langsung formnya. Dan jangan lupa isi tanggalnya ya, karena tanggal biar kita tahu kapan pengambilan datanya. Selanjutnya, nah ini untuk simple 6 test yang bisa dilakukan dan mudah banget dilakukan ketika mendeteksi dini atau bisa tanpa X-ray lah kita bisa menentukan. Tapi kita tidak bisa mengetahui derajatnya ini pasien berapa, kita hanya mendeteksi aja. Ya, ketika pasien standing, kita cek itu shoulder-nya yang pertama. Shoulder-nya uneven atau sama rata atau tidak. Dan yang kedua itu minima waist. Minima waist ini yang kita lihat di pinggang pasien ya. Di pinggang pasien itu ada cekungan atau tidak, yaitu maksudnya yang sebelah lebih ada domnya atau yang sebelahnya cekung. Nah, itu kita bisa lihat nanti. Kita bisa palpasi pasiennya itu. Dan jangan lupa untuk, karena skoliosis ini kan terlalu sensitif ya, mungkin jangan lupa kita untuk meminta izin kepada pasien untuk melakukan palpasi kepada pasien. Dan yang ketiga, kita bisa melihat hipnya itu tinggi di satu sisi biasanya. Nah, itu kita bisa palpasi nanti di bagian waist-nya. Itu kita bisa melihat. Dan untuk mengeceknya juga kita bisa melihat armnya atau tangannya. Tangannya itu ketika dia standing dengan posisi lurus, biasanya kalau pasien skoliosisnya parah, itu kita bisa melihat tangannya itu uneven atau pendek sebelah, atau ada yang lebih panjang atau ada yang lebih pendek. Itu biasanya kita bisa lihat di situ. Dan yang kelima ini kita melakukan Adam forward bending test. Nah, yang ini yang tadi saya bilang, untuk melakukan Adam forward bending test, yang pertama tangan itu dirapatkan lurus ke bagian armnya itu harus straight, terus put the chin atau dagunya itu ketika kita turun ke bawah itu nempel dengan dada, baru kita nanti roll on. Nah, itu nanti kita bisa melihat posisi ribs-nya. Pasien ini ada rotasi atau tidak, biasanya itu ribs-nya prominent di one side, di sebelah. Dan yang terakhir itu biasanya kita bisa lihat nih pasiennya normal atau pasiennya C-shape. Biasanya tuh kalau C-shape itu, kalau pasien nggak ada rotasi itu bisa membingungkan juga. Tapi biasanya punuknya kelihatan dia. Kalau ada punuk seperti ini, nah itu mungkin nanti kita bisa mengklasifikasinya dia skoliosis. Mungkin bisa nanti dicek langsung ketika melakukan X-ray ya. Selanjutnya. Nah, ini aplikasi yang nanti kita akan gunakan, mungkin biar satu suara. Mungkin yang pengguna iPhone bisa mendownload yaitu Scoliosis Track. Di sini ada aplikasinya nanti Scoliosis Track. Untuk pengukurannya itu ada di atasnya itu yang 0. Nah, nanti ini ketika handphonenya itu bergerak miring, nanti derajatnya akan ada di situ, akan bertambah misalnya jadi 10 ataupun nanti jadi 15. Dan diusahakan merata ya pas di awalnya. Nanti untuk pengecekannya juga ini. Kalau bisa malah nggak usah menggunakan case. Karena case itu saya nyoba awalnya saya lurusin di meja, karena ada case jadi miring. Nah, itu juga nanti berpengaruh untuk pengecekannya. Dan ini untuk yang di Play Store, bisa download Scoliometer Mobile, hampir sama, fungsinya juga hampir sama. Mungkin nanti kalau ada yang sudah punya aplikasi dan fungsinya sama juga tidak apa-apa sih. Ini biar satu suara aja kita dari apa untuk pengecekannya. Dan ini notes-nya. Untuk notes-nya saya dapat apa namanya? Jurnal tentang trunk rotation di scoliosis itu pada tahun 1997 diterbitkan oleh Arta Orthopedische. Itu dia menyimpulkan ketika aplikasinya itu 5 derajat ATR, nah itu kemungkinan pop angle-nya itu di angka 11 derajat atau lebih. Dan ketika 7 ATR atau pengukurannya di angka 7, itu kemungkinan pop angle-nya 20.
Dan biasanya kalau pasien itu lebih dari 7 ATR, kita menyarankan pasien untuk ketemu dokter ortopedi dan untuk melakukan X-ray lebih lanjut biar biar tahu ini kok angle-nya berapa pasiennya. Dan ini adalah formnya yang nanti akan diisi. Untuk ketika pasien itu memiliki skoliosis, kita perlu centang aja karena hanya ada 2 kolom di sini, skoliosis atau normal. Dan catatannya, mungkin kita bisa memberikan suggestion untuk pasien melakukan X-ray. Ketika itu ATR-nya lebih dari 7 derajat. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Mbak Liana. Terima kasih banyak Mas Iksan dan Mbak Atika atas pembekalannya. Selanjutnya kita buka tanya jawab ya. Untuk Mas Mbak yang sekiranya ada pertanyaan bisa langsung raise hand dan nanti bisa open mic. Silakan ada yang mau dipertanyakan mengenai pembekalan ataupun pengapmas ini? Ada yang dipertanyakan, Mas Mbak? Sampai saat ini belum, Mbak Liana. Oke, terima Pertanyaan. kasih Mas. Eh, oh ini ada yang chat di kolom chat, boleh jualan? Gimana Mas Dalu? Mungkin Mas Dalu bisa memberikan jawaban selaku Ketua IOP, Mas Dalu. Ya, oke, makasih Mbak Liana. Sebetulnya sih kita tidak mengharamkan itu Mas ya, cuman kan memang ada etikanya, mungkin kan nggak langsung secara gamblang ya. Tapi kan mungkin bisa ke dokter dulu, nanti kan kalau misalkan ada dokter rekomendasinya kan nanti bisa disarankan ke dokter rekomendasinya siapa. Nanti untuk OP-nya nanti bisa itu nanti terserah dari setelahnya, nanti kan itu kan sudah ranah pribadi masing-masing, nggih. Jadi sih silakan saja kalau saya kalau berkenan sih silakan. Cuman karena ini dilakukan bersama-sama, jadi ya berkomunikasi aja antar sesama OP saja yang ada yang melakukan mengapmas, Mas, gitu. Terima kasih Mas Dalu. Sekiranya bisa menjawab ya Mas Ferry atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyain Mas Mbak? Cek, mohon izin bertanya. Iya Mas, silakan. Cek, cek. Ya, kan nama saya Abid. Di sini mau izin bertanya terkait ini kan pengabdian. Nanti itu formulir yang diisi di SDMK itu yang pengabdian nomor 7 apa nomor berapa ya? Itu yang pertama. Sebentar, ada pesawat. Oke, lanjut. Kemudian eh pertanyaan yang kedua, em, untuk format yang pengabdian itu nanti apa namanya terkait yang belangko tadi apa disatukan dengan format pengabdian yang sudah ada di apa namanya di SDMK. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ini pertanyaan ke mana jadi Mas? Ke Mas Dalu kah? Bisa jawab Mas Dalu? Mungkin ke Pak Dalu atau siapapun. Ya, baik. Makasih Mas Abid. Jadi ini nanti di SDMK, jadi saya jawab ya. Yang pertama itu di SDMK itu nanti ada namanya di pengabdian masyarakat, saya lupa kok poinnya ada di berapa, tapi dia kemungkinan akan mendapatkan SKP, cuman untuk mendapatkan SKP itu ada format-format yang harus dilengkapi, gitu. Bentar, saya buka dulu satu saya. Saya lompatin dulu yang kedua itu
nanti ada format Mas. Jadi permintaan dari kolegium itu verifikatornya kemarin sudah berkomunikasi memang eh, format pelaporannya nanti akan ada berita acara sudah dibuatkan, nanti dari DPW masing-masing akan membuatkan berita acara, format sudah ada, kemudian format untuk kemudian juga diminta untuk foto kegiatan. Jadi kan memang ada beberapa kendala di masa lalu itu. Jadi ada yang online, kemudian ada yang dia hanya ikut nama. Jadi misalkan kegiatannya dilakukan di 1A, di kota A, tapi yang bersangkutan ada di kota B, jadi itu memang tidak boleh. Jadi memang harus dilakukan secara offline gitu. Jadi pelaporan nanti ada berita acara, kemudian juga ada format untuk foto, itu sudah ada semuanya. Kemudian nanti juga ada dapat sertifikat dari IOP nanti juga akan dilampirkan. Jadi nanti pelampirannya ada 3. Mohon maaf ada 4. Jadi satu lagi adalah daftar hadir peserta. Jadi nanti di setiap kota mungkin akan ada daftar hadir masing-masing. Itu nanti akan dilampirkan. Gitu. Jadi ada pelampirannya ada di berita acara, daftar hadir, foto dan sertifikat. Nanti formatnya sudah disatukan semua. Jadi tinggal dilaporkan saja per setiap OP yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Begitu, Mas. Oh ya baik Pak, mungkin terjawab sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Mas Albit atas pertanyaannya. Mas Dalu, terima kasih atas jawabannya. Mas Mbak sekalian, kami sudah menyiapkan semua berkas dari flyer, dari form, standing banner dan template untuk berita acara. Semua sudah kami satukan pada satu form, pada satu Google Form, Google G Drive. Nanti akan kami share semuanya. Ada lagi Mas Mbak yang mau ditanyakan? اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan, Mas Mbak. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, Mas, bisa, Mas. Silakan, Mas. Oh iya. اللهم صل على آل محمد. Tadi Mas siapa yang mau bertanya? Mohon maaf, tadi kayak salah mute nih. Halo, saya Hari. Assalamualaikum. Ya. Oh ya, silakan, Mas. Oh iya. Saya ada pertanyaan untuk Mas Ihsan. Jadi yang pertama adalah Chris, apakah yang lebih efektif dalam penanganan skoliosis? Apakah seperti Channel, Boston, GBB, apakah sudah pernah ada komparasi antara keefektifan dari bris-bris tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengedukasi pasien yang efektif agar pasien itu mengikuti protokol dari pemakaian bris. Karena ini kan sering ya di antara pasien-pasien skoliosis itu kan kurangnya disiplin dalam pemakaian skoliosis sehingga kan kurang efektif dalam penurunan sudut skoliosisnya. Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hari. Silakan, Mas Iksan mau langsung dijawab atau gimana, Mas Iksan? Iya, boleh. Silakan, Mas Iksan. Iya, terima kasih Mas Hari ya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Untuk desain sih itu based on masing-masing ya, Mas ya. Pengen jenisnya itu di Channel ataupun Boston, itu balik lagi ke keperluan masing-masing. Semisalnya kalau dia dari ortotiknya itu sukanya atau lebih mahir di Boston,
itu mungkin Boston lebih oke daripada Cenu yang kita belum pernah buat gitu. Kalau untuk dua-duanya sih oke Mas. Tapi balik lagi ke pemakaian pasien itu sendiri Mas. Pemakaiannya itu rajin atau tidak, terus pasien itu ada melakukan hal pendukung atau tidak seperti latihan ataupun melakukan fisioterapi. Karena kan kalau latihan itu yang kita tahu Pilates bagus tuh buat pasien-pasien skoliosis. Dan ditambah dengan pemakaian brace. Itu sih untuk brace-nya sih yang mana aja sih oke sih. Karena uh, belum ada yang benar-benar memastikan atau penelitian yang bilang Cenu itu lebih bagus dari Boston ataupun Boston itu lebih bagus daripada Cenu. Karena balik lagi ke pemakaiannya. Gitu sih Mas. Dan pertanyaan kedua, bagaimana untuk mengedukasi pasien? Untuk pasien biar mau pakai atau tidak. Itu kita balik lagi ke edukasi pertama. Edukasi pertama, pasien itu kita harus tekankan kepada pasien untuk menggunakan alat dan fungsi alatnya ini apa. Dan kita kasih resikonya ketika pasien itu tidak menggunakan alat. Itu kan mungkin nanti terjadinya keparahan ya Mas ya. Keparahan bisa menimbulkan rasa nyeri yang parah ataupun bertambahnya skoliosis bisa menyebabkan sesak napas malah karena ada komplikasi penekanan paru-paru dan lain-lain Mas. Mungkin lebih ke situ dan mengingatkan orang tuanya kembali untuk selalu mengecek anaknya ini pemakaian skoliosisnya seperti apa dan juga ada sih Mas alat terbaru yaitu untuk pengecekan pasien itu menggunakan skoliosis atau tidak itu yang time atau apa aku juga belum pernah memakai ya Mas ya. Jadi itu ada suatu alat yang bisa ditempelkan di scoliosis breast. Nanti kita bisa tahu melalui aplikasi pasien itu menggunakan atau tidak. Dan berapa jam sehari itu kita bisa tahu. Itu sih Mas. Hari terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Mas Iksan. Mas Ari, sudah terjawab pertanyaannya Mas Ari? Iya, sudah. Tadi dibilang kan olahraga yang efektif itu kan Pilates ya. Maaf saya nyambung lagi ya. Eh, ada yang bilang kalau renang itu juga mendukung skoliosis. Ada yang bilang tidak. Itu sebenarnya iya atau tidak? Kemudian kalau dibandingkan dengan Pilates itu efektif mana ya, Mas? Terima kasih. Eh, Kalau olahraga sih sebenarnya dua-duanya bagus sih Mas, renang atau enggak. Karena di sini pun kita menyarankan pasien juga buat renang sih. Kita juga udah konsultasi ke dokter, juga dokter rehab di sini pun renang juga efektif untuk melakukan olahraga karena kan untuk renang sendiri saya tidak tahu gaya apa yang bagus. Sebenarnya ada gaya apa yang bagusnya, tapi saya belum tahu lebih dalam untuk renangnya sendiri. Karena kan kalau renang sendiri kan itu bisa melemaskan otot ya dan bisa buat melemaskan otot-otot punggung. Nah, itu juga bagus sih Mas untuk olahraganya. Kalau untuk pilates atau renang, bagusnya dilakukan dua-duanya sih Mas. Daripada untuk milih satu yang bagus mana dengan mana, mungkin yang di sini ada yang pernah tahu lebih bagus olahraga apa, renang ataupun pilates, mungkin bisa jawab. Yang udah expert di sini, Mas Ardian mungkin mau bantu jawab Mas? Terima kasih Mas Iksan. Kalau expert sih enggak sih ya. Ini sebenarnya Mas Hari itu kayak nguji kita. Kalau yang lebih bagus mana itu kayaknya belum ada perbandingan yang secara jelas baik di mana. Cuman kalau manfaat yang didapat itu sama-sama ada manfaatnya. Kalau untuk skoliosis itu kan komplikasinya yang paling sering adalah gangguan nafas. Jadi renang itu salah satu manfaatnya pernafasannya menjadi lebih baik. Jadi kalau untuk manfaatnya sama-sama bermanfaat, tapi kalau untuk lebih bagus mana ini belum dikomparasikan. Mungkin itu bisa jadi ide penelitiannya Bapak Ibu dosen yang ada di kampus nanti mungkin bisa jadi ide yang lebih lanjutnya.
eh begitu. Ini kayaknya di momennya yang disampaikan materinya yang disampaikan Mbak Atika sama Mas Iksan ini adalah teknik-teknik pemeriksaan, tapi tidak apa-apa. Pertanyaannya sedikit kebablasan ya. Maksudnya sampai sampai mana yang lebih ideal karena nanti kemungkinan eh, target kita, target audiens atau masyarakat yang akan kita berikan edukasi kayaknya nggak sampai bertanya sedetail ini gitu. Mungkin itu Mas Iksan. Ya, baik, makasih Mas Ardian. Ya mungkin gitu Mas Hari untuk jawabannya. Terima kasih Mas Hari atas pertanyaannya Mas. Ya, terima kasih Mas Isan dan Mas Ardian. Terima kasih Mas Hari, Mas Iksan, Mas Adrian atas tanya jawabnya. Eh, s- karena kita keterbatasan waktu ya, ini untuk tanya jawab kita akhirin dulu ya. Untuk nanti Mas Mbak sekiranya ada pertanyaan yang akan ditanyakan atau ingin dikonfirmasikan ulang, boleh nanti bertanya di grup terbaru kita ya, yang IOP resmi. Untuk acara selanjutnya, take home message dari Mas Adrian. Silakan Mas Adrian. Terima kasih Mbak Liana. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Ketua Umum IOP, Bapak Dalu Sri Martoto, eh, dan beserta seluruh jajaran pengurus DPP Ikatan Ortotis Prostetis Indonesia, kemudian yang kami hormati teman-teman semua ortotis prostetis yang ada di Indonesia. Di sini sebenarnya kami dadaan ini ditodong untuk menyampaikan take home message dan banyak senior-senior kami yang ada di chat di Zoom meeting ini. Jadi kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan kepada teman-teman semua, tapi di sini kami akan sedikit merangkum apa pentingnya pemeriksaan dan dalam pengabdian masyarakat ini. Pengabdian masyarakat ini dibuat atau dijadikan program oleh DPP IOP karena sebagai bentuk tanggung jawab moralnya pengurus dari DPP IOP karena akan kebutuhan pengabdian masyarakat di bagi teman-teman semua yang berprofesi sebagai ortotis prostetis untuk melakukan perpanjangan SIP. Dan kenapa dipilih ini? Ini karena pemeriksaan yang paling mudah dan simpel dan kemungkinan bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Karena alatnya yang seperti dijelaskan oleh Bu Atika dan Pak Iksan tadi, itu alatnya murah, simpel, dan praktis tidak membutuhkan ruang dan modal yang besar. Pentingnya dilakukan deteksi dini ini, kata kuncinya adalah deteksi dini adalah kunci. Jadi untuk mencegah masalah yang lebih buruk di masa yang akan datang. Jadi diharapkan dengan sosialisasi ini kita dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih baik, lebih lancar. Ini hanya untuk mengingatkan teman-teman semua bagaimana teknik dasar atau cara pemeriksaan dasar yang ideal untuk mendapatkan hasil yang baik atau optimal agar eh, pemeriksaan atau hasil pemeriksaan itu lebih akurat dan edukasi yang diberikan atau rekomendasi yang diberikan oleh teman-teman semua itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau audiens. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memperkenalkan profesi kita yang tercinta sebagai ortotis prostetis karena ternyata profesi kita ini juga belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, bahkan eh, sebagai sebagai apa ya, sebagai induk organisasi induk yang membawahi kita semua di Kementerian Kesehatan, itu pun juga belum banyak yang mengenal profesi kita. Jadi diharapkan dengan adanya pengabdian masyarakat ini, selain kita mengabdikan diri kita untuk lebih bermanfaat kepada masyarakat khususnya dan dalam arti yang luas kepada negara,
selain itu juga bisa memperkenalkan profesi kita yang tercinta ini kepada masyarakat yang lebih luas lagi, karena kebutuhan akan profesi kita ini sebenarnya masih sangat besar potensinya, dan eh, diharapkan dengan ini akan terbuka pengetahuan akan profesi ortotik prostetik itu. Dan kami juga berharap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh teman-teman dapat dijalankan dengan baik oleh audiens atau target untuk pengabdian masyarakat dari teman-teman ini semua. Mungkin itu yang eh, hal singkat yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami kembalikan kepada Mbak Liana. Terima kasih banyak Mas Adrian atas rangkuman semuanya. Untuk agenda terakhir yaitu penutup, kita tutup acara ini. Semoga acara pengapmas ini dapat terlaksana dengan lancar di tiap DPW. Kami menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan pada G-Drive yang bisa diakses oleh setiap anggota nantinya. Linknya akan kami share nanti. Terima kasih banyak Mas Dalu selaku Ketua IOP. Terima kasih banyak Mbak Atika dan Mas Iksan atas pembekalan materinya. Terima kasih banyak Mas Adrian atas rangkuman semua take home message-nya. Terima kasih banyak Mas Mbak yang telah meluangkan waktu pembekalan sore ini serta aktif untuk pertanyaan jawabnya. Terima kasih banyak sudah hadir pada rapat Zoom ini. Saya juga berterima kasih untuk Mbak Riri dan tim Humas DPP yang telah menyiapkan pengapmas ini serta Mbak Ruli yang sudah banyak bantu di banyak kegiatan ini. Eh, Saya Liana mewakili dari Kesekretariatan DPP mengucapkan mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesalahan pada persiapan ini. Sampai bertemu kembali di rapat selanjutnya. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom Waalaikumsalam. kami tutup ya. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Terima Mbak. kasih. Ya, terima kasih. Loh, kok Rasi ditutup? Saya Mbak Atika nyanyi dulu satu lagu.